Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Rahman dengan NIM 22958, jurusan Kehutanan, minat S1TI, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi penginderaan jauh di kehutanan. Indonesia memiliki wilayah pesisir cukup luas dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia, yaitu mencapai 95.181 km. Kompas 2009 dalam Mukhtar 2009. Wilayah pesisir tersebut menyimpan potensi sumber daya yang melimpah. Salah satu sumber daya yang dimiliki oleh sebagian wilayah pesisir Indonesia adalah hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, fungsi sosial dan ekonomi, serta fungsi fisik. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan yang optimal terhadap hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove dapat dipermudah dengan memanfaatkan aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Aplikasi pengelolaan hutan mangrove dapat dilakukan melalui interpretasi visual citra penginderaan jauh untuk mengetahui persebaran komunitas vegetasi mangrove di suatu wilayah. Apabila data penginderaan jauh yang digunakan bersifat multitemporal, maka dapat diaplikasikan untuk kegiatan monitoring, seperti monitoring perubahan luasan, monitoring perubahan distribusi tutupan lahan, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangannya saat ini, teknik penginderaan jauh yang diintegrasikan dengan teknik sistem informasi geografis semakin membantu dalam penyediaan basis data spasial mangrove melalui berbagai aplikasi. Sebagai contoh aplikasi tersebut, dalam penelitian ini dilakukan kegiatan monitoring perubahan luas dan distribusi tutupan lahan mangrove di area delta Sungai Wulan, Kabupaten Demak melalui interpretasi visual data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh yang digunakan adalah Citra Landsat TM tahun 1994, Citra Landsat ETM tahun 2002, dan Citra ALOS tahun 2010. Selanjutnya dilakukan pula pemetaan tingkat kerapatan mangrove menggunakan teknik Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI pada Citra ALOS tahun 2010. Beberapa contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan ialah antara lain. Yang pertama ialah perencanaan pengangkutan hasil tebangan, yakni untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum. Perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan, logging dengan sistem kabel, serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Yang kedua, ada Selanjutnya ada tata guna hutan, yakni untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak. Perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada, yakni nilai curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Selanjutnya, deforestasi. Dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit dengan bantuan SIG, dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan, dan dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestasi dari kawasan hutan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Kebakaran hutan. SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan menoverlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, RH. Selanjutnya ada rehabilitasi lahan. Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat baik spasial maupun non-spasial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.